Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kembali lagi atau kita memperkenalkan dalam salah satu tema pada kali ini ya, yang paling mungkin tak asing lagi di dunia kita sendiri. Kita kedatangan tamu namanya Ndoro Ayu Channel. Silakan Ndoro Ayu, mau kemana nanti? OTW jatuh nanti. Nanti aku berat untuk menggotong kamu. Karena yang di depan juga lebih. Yang di depan kan banyak. Oke. Pada kali ini di channel kita nanti akan membahas tentang pengobatan kolbu ya, sama buka aura. Nanti bisa kita lihat di channel TikTok maupun di YouTube, itu ada Ndoro Ayu Channel gitu ya. Nanti video kali ini nanti kita upload ke sosmed apa, interaksi Facebook. Oke, yang pertama untuk kali ini bintang tamunya untuk memperkenalkan diri, yang menyebut namanya Ndoro Ayu Channel nantinya gitu. Mungkin nama kepanjangannya atau apa, silahkan Mbak Ndoro. Ya, terima kasih Mas Maman. Pak Maman. Iya, yang ganteng. Yang ganteng, ya. Ya, terus? Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya, perkenalan saya Ndoro Ayu. Kenapa? Mungkin teman-teman penasaran juga, kok kenapa ya dikasih nama Ndoro Ayu? Jadi ada cerita sedikit kenapa aku dikasih nama Ndoro Ayu. Ndoro Ayu itu saya tuh tidak mau mencari tenar viral dan lain sebagainya dengan nama saya sendiri. Nama saya bagus loh, Inayah, yang artinya Inayah. Iya. Nur Inayah. Iya. Tambahin Nur. Tambahin Nur ya. Ya. Kenapa kok saya dikasih nama Ndoro Ayu? Itu karena nama secara spiritual di apa ya? Nama populer lah. Ya, di dunia spiritual, di mana setiap kali saya itu di situ saya diberi nama Ndoro Ayu itu seperti itu. Dan juga saya ada alasan, barangkali dengan nama Ndoro Ayu menjadi keberkahan juga buat saya pribadi dan teman-teman semua yang mengikuti, yang selalu gabung dengan saya, yang selalu berinteraksi di live video TikTok saya, itu seperti itu. Jadi nama Ndoro Ayu itu Bismillah, itu nama dari guru besar saya, ataupun dalam spiritual itu saya diberi nama Ndoro Ayu, itu seperti itu. Jadi terus yang mungkin dikembangkan itu nama Ndoro Ayu ya, walaupun nama aslinya itu Nur Inayah. Iya. Lahir di Karangsari, Pemalang lah ya. Iya, asli. Ini lanjut ya Bapak pemirsa kepada Ndoro Ayu yang sudah datang di video kali ini untuk memberikan sedikit banyaknya materi atau keterangan ya mengenai dunia spiritual. Kali ini kita mau bertanya tentang spiritual, tentang pengobatan kolbu ya. Jadi nanti pengobatan kolbu yang nanti dimaksud dengan Mbak Ndoro Ayu nanti bisa menerangkan sedikit banyaknya ya. Silahkan Mbak Ndoro Ayu tentang pengobatan kolbu yang mungkin beliau menjelaskan. Oke. Terima kasih Om Maman. Jadi dalam pengobatan kolbu itu dari pengobatan hati. Ya, dimana semua orang itu kan punya masalahnya tersendiri, punya masalahnya kolbu, pengobatan hati yang prosesnya itu melalui meditasi, dan setelah bermeditasi ya, dari si pasien itu sudah depresinya, dari penyakit hatinya, dari pulih ya, masa-masa pemulihan sudah benar-benar pulih lah, baru kita buka aura dengan proses selanjutnya, proses buka aura. Iya, buka aura. Maksudnya sebelum kita buka aura itu kan ada pengobatan kolbu ya yang mungkin jenengan maksudnya. Nah, pengobatan kolbu itu berarti pembukaan hati ya.
mengobati hati gitu Iya. kan, cara pemikiran karena dengan keadaan yang tertentu. Iya. Nah, pengobatan yang dimaksud Dinar itu seperti apa atau metodenya juga seperti Apapun gak ada ya, itu murni ya, murni dari kekuatan cahaya ke Mbak Doro Ayu nanti bagaimana metode yang nanti akan diterapkan, apa saya ini akan berzikir ya suci dari hadas besar dan kecil. Aura kan ada mediasi, meditasi atau apa entah itu cara menghilangkan atau membuang aura-aura negatif itu dengan cara apa yang mungkin dilakukan atau metode apa yang dipraktekkan secara praktek jenengan. Jadi prosesnya itu pertama dengan kita melakukan meditasi. Ya, meditasi. Ya, sebelum meditasi memang ada proses dulu, tapi tidak perlu lah kita bicarakan, tidak perlu kita apa? Iya. Oke, ya. Langsung saja berarti ke meditasi. Di mana ya meditasi itu manfaatnya itu untuk apa? Ya. Jadi kita itu kesehariannya itu kan berinteraksi Mas Maman ya. dengan semua orang. Ya. Dengan berbagai macam karakter kayak seperti karakter jenengan, Mbak Aton, Mas Rifli juga dan lain sebagainya kan. Itu yang menguras energi kita loh. Ya kan? Makanya pentingnya meditasi itu untuk menetralisir kembali energi kita yang sudah terkuras. Ya semisal di lingkungan rumah ataupun keluarga, di manapun lah itu kan kita setiap harinya itu berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia, yang mana yaitu tadi sudah saya sampaikan menguras pikiran, hati dan sebagainya ini. Artinya nanti kembalinya ke depresi jiwa. Yang mungkin ketika ternyata ujian terlalu berat tentang ekonomi, tentang percintaan itu kan banyak ya yang stres, ya kan ada yang parahnya lagi kan kalau ke hati akhirnya timbul pikiran ya kontak-kanti pasangan mungkin juga bisa stres ya. Penyakit lembu juga. Iya, ada yang nikah lagi atau apa juga stres lagi tuh. Artinya itu kan depresi yang mungkin akan dikeluarkan secara negatif dengan meditasinya, konsultasi kepada Mbak Doro Ayu tentang bagaimana secara aura, secara jiwa, secara batin itu kan dikeluarkan. Mungkin kan kayak gitu ya. Dikeluarkan lah kayak orang kesurupan kan dikeluarkan itu ya, dikeluarkan orangnya maunya dikeluarkan yang energi negatifnya. Baru nanti ditambah itu setelah itu kan buka aura. Buka auranya juga tidak langsung kita lihat dulu perkembangan dari si pasien ini. Berarti perkembangan pasien itu yang nanti dipraktekkan apa saja? Ada maksud entah itu apa saya wiridan, baca-baca apa itu? Iya, kalau untuk pikiran sih harus seperti kita baca sholawat aja. Ini saya lagi duduk di sini kan, saya berbincang sama jenengan dalam hati saya tetap saya sholawatan. Iya. Dan saya juga memikirkan itu gitu ya. Sama, itu seperti itu. Ya itu namanya cinta lah. Gitu ya. Jauh di mata luput di hati. Ya berarti setelah itu kan ada buka aura. Yang mungkin diterapkan secara terperinci nanti di dalam jenengan ya, yang mungkin akan diterapkan nanti kan ada namanya pembukaan aura, yang mana buka aura itu semacam apa nih? Buka aura itu loh, aura itu entah apa, buka itu entah apa kan juga banyak yang tidak tahu juga ya namanya aura. Ya monggo. Jadi dalam spiritual ya, buka aura itu di wajah itu ada 10 titik Mas Maman. Buka aura. Iya. Ya. Di mana salah satunya adalah titik pertama ada pada dagu. Ya, 2-3-nya ada di bagian mulut. 3-4-nya di bagian tulang pipi. 5-6-nya ada pada ini loh, pelipis. 7-8-nya ada di mata. 8-9-nya ada di ini alis. Dan 10-nya itu ada di otak. Itu 10? Iya, itu ada 10 titiknya. Artinya dari panca indera atau 5 indera yang kita gunakan itu ada 5 lagi tentang tadi pipi ke
kepala sama dagu itu 10 elemen itu ya. Iya, Apa ada namanya nyebutnya elemen? titik 10 titik. Oh, 10 titik Bukan ya. elemen. Oh iya, Kalau ya. elemen Elemen angin, elemen angin, ya, bukan. air, Beda panas. Ya berarti 10 titik Iya, ada ya. 10 titik ya. Di mana titik-titik itu ya jika ada salah satu yang tersumbat, Ya. yaitu akan mengurangi tadi cepatlah ketika salah satu ini titik tersebut tersumbat itu akan mempengaruhi tadi semisal nih yang namanya aura tersumbat itu kan hawa negatif itu akan mudah masuk seperti aura kita ya kurangnya terpancar dari aura loh. Jadi teman-teman itu harus itu harus paham dulu Aura itu apa juga kan? iya. Jadi kayak gini, bukan maksud ketika kita buka aura itu wajah kita akan mangleh Jadi ganteng. atau Warna jadi biru. cantik, itu bukannya salah secara energi. Lah energi itu dapat terpancar dari mana? Dari dalam sini hati. Itu pun harus mengikuti mas mama. Ini kalau secara hati itu sudah cantik, sudah harus nggak mikirin yang namanya hal-hal yang berbau-bau negatif dan lain sebagainya. Itu energi kita itu akan terpancar sendiri. Ya, jadi nanti tentang buka aura nanti dari Ndoro Ayu nanti akan harus secara offline untuk bisa bertemu kepada orangnya, untuk nanti akan dibuka auranya dari 10 titik yang nanti dibuka biar terpancar 10 titik itu dari yang tadi sudah disebutkan dalam dagu, pipi, pelipis, mata, terus apa namanya? Dan 10 titik itu yang nanti akan dibuka sama Ndoro Ayu tentang hal aura. Jadi nanti setelah itu tanya tentang aura, buka aura atau apa nanti bisa datang ke sini, walaupun nanti ini juga sedikit ya tentang bagaimana aura, walaupun ya aku juga sedikit tidak tahu secara detail ya itu aura apa. Ternyata kita udah tahu bahwa aura itu juga yang sering mungkin digambarkan atau digunakan secara energi atau suasana yang mengelilingi sesuatu kehidupan diri sendiri, entah itu tentang mental, emosi, terus tentang spiritual atau tentang apa yang akan mengelilingi atau hal-hal apa itu yang namanya aura. Makanya ada semacam aura ini warnanya apa dan sebagainya, mungkin kayak gitu kan lebih tahu ya. Tapi itu yang namanya mungkin aura, dan di sini tentang spiritual juga nanti akan juga digambarkan bagaimana nanti tentang pengobatannya. Walaupun nanti aura itu secara warna, secara apa, mungkin kan ada itu ya namanya kemarin. Aura kamu warnanya biru, aura aku sukanya itu ya mungkin juga merujuk kayak gitu ya. Ada yang warna biru, ada itu jingga. Ya mungkin juga ada semacam gambarnya ya yang warnanya biru, jingga, dan itu terpancar sebuah cahaya. Bisa melihat setiap orang atau cuma Mbak Ndoro Ayu aja? Ndoro bisa melihat. Artinya ya kalau saya bisa. Oh, bisa gitu. Tapi kalau nggak semua orang sih bisa. Berarti saya apa terpancarnya? Artinya saya kan orang-orang kultivator ya. Hijau. Iyalah belum biru. Belum biru. Aura itu ada penglihatannya. Kita mungkin akan membuka ya bahwa ini adalah sebuah konsep metafisika atau spiritual. Kalau merujuk itu namanya metafisika itu adalah mungkin kalau di Long itu namanya cabang filsafat atau tentang hakikat, realitas, keberadaan atau struktur dalam alam semesta. Ya, kayak contoh realitasnya, keberadaan, waktu dan ruang itu namanya metafisika yang mungkin dienergikan ya. Sebuah energi yang tadi sudah digambarkan ketika saya itu warnanya apa? Hijau. Kalau hijau itu berarti kalau kita lihat di spiritual hijau ya, hijau keseimbangan, harmoni dan pertumbuhan. Iya. Gua lu paling hitam-hitam semua. Berarti kalau yang tingkat tertinggi apa namanya? Biru. Berarti kalau biru itu ketenangan, kepercayaan dan kebijaksanaan. Berarti kalau aku burung biru berarti urung tenang. Berarti bisa juga dalam ketenangan itu ada masalah percintaan, ekonomi dan lain-lain itu ya karena turun tenang ya. Jadi menurut saya ya. Ya. Kurangnya bermasalah dulu juga lebih ke apa sih ya? Yang seperti
Ya kan kadang orang berpikir itu tentang duniawi ya kan. Kalau bicara dengan duniawi, dunia itu kan kotor. Ya. Itu dimana kita bisa menghapus duniawi dari dalam tubuh kita. Tapi yang namanya mikir kehidupan kan kalau itu makanya yang susah. Kan susah. Berarti kan kalau sekiranya kepengen tenang, kepengen kaya, berarti harus kaya dulu baru tenang kan itu. Kepengen nikah 1 2 3 harus nikah dulu baru tenang gitu kan maksudnya. Makanya kan 1000 dari satu dari 1000 orang cinta maring gue narasumber satu dari 1000 pertama orang. Mas Maman tuh kayak mau nikah lagi Gak mau kan ini kan cuma membahas itu kan. Jadi apapun yang mesti yang diucapkan dari mulut itu akan juga kan ikut andil dalam itu. Itu doa dong. Ya doa yang terbaik, barangkali itu terbaik kan berarti dilakoni. Ya ini kan juga aspek spiritual juga ya, spiritual. Jadi namanya aspek kehidupan, berhubungan, artinya dengan jiwa atau roh itu juga namanya spiritual. Ya spiritual, aura, metafisika, ya mungkin ini ada sedikit ya dari gambaran hal itu. Oke, tentang buka aura, tentang meditasi, nanti juga bisa konsultasi secara pembukaan aura, konsultasi secara meditasi, secara offline juga. Ya nanti alamatnya juga bisa tertera di kolom komentar. Komentarnya belum ada. Ya yang penting nanti kita sudah berkenalan dan bagaimana tentang kelanjutannya kita juga akan membahas tentang lebih jauh tentang itu aura, metafisika atau meditasi yang mungkin diterapkan. Lalu nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens, dari komentator yang mungkin kita juga akan menjawab satu persatu ya. Kalau ada komentar atau apa nanti silahkan ditulis saja, nanti kita rangkum, kita jawab dan kita kita lanjut diskusi ya untuk membahas lebih dalam. Kalau lebih dalam juga bisa datang ke sini atau kemari atau di hatimu. Di hatimu ya. Bisa lah ya. Oke, untuk Dora Ayu mungkin apa yang jadi kesimpulan yang akan memberikan sepatah dua patah kata agar kita bisa menjaga diri tentang bagaimana untuk keseimbangan lah aura kita atau apa itu. Kita lanjut dari tadi proses ya buka aura dulu kan belum selesai. Oke. Mungkin teman-teman itu penasaran persyaratannya apa? Ya. Tidak ada persyaratan di sini. Cuma hanya memakai media itu baby oil, minyak bayi itu. Itu kalau buka aura, artinya dipegang wajahnya. Iya, menggunakan media baby oil. Bisa kita sediakan di sini ya, Mas Mama. Ya, ataupun bisa teman-teman bawa sendiri, bisa. Ya, oke. Itu seperti itu. Terus kenapa kok pakainya itu nggak pakai minyak nyong dan lain sebagainya kan ada minyak zaitun kan kok saya milihnya pakai minyak baby oil karena baby oil itu ada maknanya tersendiri. Jadi baby oil di sini adalah baby itu adalah bayi, oil itu adalah oil. Baby itu saya. Saya angel mana ini? Mesti nanti piye wae gula. Ya intinya baby oil lah yang lebih lebih apa ini namanya lebih fresh ya. Berarti narasumber mentalnya kan donong bayi lah ya. Ya nanti berarti kan meditasinya kan pakai lanjut baby oil. Oke. Ya katanya sih. Oke baby oil ya. Oke. Jadi kayak gini teman-teman ya lanjut tadi baby oil proses itu ya. Apa tadi buka aura itu kan kebanyakan teman-teman itu tanya persyaratannya itu apa untuk buka aura tersebut atau kita memakai apa, kita bawa apa. Ya, tidak ada persyaratan yang begitu, tidak ada. Apa untuk buka aura itu tidak ada persyaratan, cukup ya kita itu pakai media itu baby oil. Dimana baby oil itu ada maknanya tersendiri. Ya. Minyak bayi. Minyak bayi itu kan identik dengan bayi, Mas. Iya, bayi gede. Terus bukan bayi loh, bayi yang lembut. Gimana ya bayi itu kan berlambangkan kesucian, bersih.
Jadi kita disucikan kembali, dilahirkan kembali, dibersihkan kembali Ya. dari baby oil itu. Itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada persyaratan yang ribet-ribet itu nggak Ya, ada. yang Cukup pakai mungkin- baby oil. Ya. Ya, Teman-teman itu bisa ya. bawa sendiri bisa. Ya, ya. Bisa kita menyediakan juga ada di sini ya. Ya, bisa nanti disediakan. Berarti baby oil itu yang nanti akan jadi media untuk merefleksi namanya ya, refleksi atau buka aura dari 10 pancaran itu yang tadi di muka ya, agar kita bisa lebih auranya terpancar, dibuka, nanti auranya warna apa mungkin bisa dilihat gitu ya, Aku menet apa atau mungkin di situ langsung lebih Yang ini komentar ya, dalam teman ya. gitu. Itu loh. media aura media buka aura itu pakai dupa, pakai wangi-wangian dupa. Kalau itu sendiri saya nggak tahu ya. Maksudnya kalau saya pribadi kan nggak tahu kan, kalau ini kan media saya hanya memakai itu saja. Tapi kan kalau pada teman-teman yang lain nggak tahu itu semacam pakai dupa ataupun apa. Kalau saya pribadi, kalau untuk itu saya tidak tahu. Ya. Oke. Intinya berarti media yang nanti dari Ndoro Ayu gunakan itu ada namanya baby oil, itu untuk mengoles atau membuka aura dari 10 titik itu. Adapun lain yang tentang pembacaan atau apa yang dalam jiwa itu sudah layaknya ya, atau nanti diberi air minum atau apa yang mungkin itu juga normal atau normalitatif yang mungkin akan dilakukan ya. Ya, untuk selanjutnya nanti kita selesai dulu ya, mungkin bisa dilanjut lain waktu dengan tema atau materi apa yang nanti kita keluarkan atau dari request dari para komentator juga ya. Untuk kali ini saya selaku host apa? Host. Oh, bukan namanya pertanyaan ya. Selaku host Maman Zaman dan pemateri kita Ndoro Ayu dari Karangsari Pemalang juga yang sudah turut hadir di sini. Terima kasih. Ya, mungkin kita selesai dan kita pamit undur diri. Apabila ada salah kata, ucapan atau apa, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke depan lagi. Muhammad. Terus